Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Dan Allah satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai. Dia maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadanya, dan juga amat berat siksaannya bagi orang-orang yang durhaka. Dia dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita agar berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan, penuh dengan makna dan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini, karena Alhamdulillah ini adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah yang akan mendatangkan kepada kita nikmat yang melimpah, karena Dia telah kekalkan dalam kitabnya Al-Quran, ditilawakan oleh beriman sampai hari kiamat nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian berterima kasih dan bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat itu, dan kalau seandainya kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Termasuk dalam nikmat yang melimpah adalah keluarnya seseorang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak orang berpikir alhamdulillah hanya diucapkan kalau dia sedang butuh ditambahkan makanannya, minumannya, hartanya, keturunannya, atau mendapatkan pasangan hidup. Padahal sebenarnya alhamdulillah lebih luas daripada itu. Karena termasuk nikmat yang melimpah adalah sembuhnya penyakit seseorang, lunasnya utangnya. Maka dalam keadaan musibah pun, walaupun sangat berat, maka seorang muslim selalu mengatakan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diutus oleh Allah kepada kita semuanya, dan menjadikannya sebagai suri tauladan adalah ibadah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan ini berarti akan ditambahkan segala kebutuhan juga, akan diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajat, dan segala macam hal yang merupakan kebutuhan dunia kita. Maka sangat wajar selain memuji Allah alhamdulillah, kita selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan pertama kepada seluruh jajaran pengurus masjid, imam, muadzin, marbot, dan siapapun yang berhubungan dengan Masjid Agung ini. Kemudian yang kedua kepada jajaran pemerintahan Maros dan juga keamanan, baik itu dari Bapak Polres dan seluruh jajarannya, serta yang tidak kalah penting adalah semua saudara saya muslimin dan muslimat yang datang di masjid ini untuk menghadiri majelis ilmu, dan juga siapapun yang mengikuti acara kita baik live atau mengulanginya. Saya cuma bisa mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan bagi yang belum mendapatkan petunjuk akan mendapatkan, atau semoga diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan bicara tentang masalah Islam dan keamanan. Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh lini kehidupan kita diatur dalam Islam. Apa saja, baik itu secara individu buat kita ataupun merata untuk seluruh masyarakat, tidak terkecuali, bahkan bukan cuma manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungan pun kita disuruh berbuat baik. Pernah dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW mengatakan fi kulli kadbidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Ini disebabkan karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dari hewan-hewan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya,
Dari setiap denyut kehidupan ada pahala. Dan awal hadis ini kisahnya adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur untuk minum. Setelah dia keluar dari sumur, dia temukan ternyata ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan. Lalu dia bilang, sungguh anjing ini telah ditimpa kehausan yang telah menimpa saya. Maka akhirnya dia pun turun ke dalam sumur, dia buka sepatunya diisi dengan air. Lalu dalam hadis ini kata Nabi SAW, dia gigit dengan mulutnya, kemudian kedua tangan dan kakinya manjat sumur itu. Lalu kemudian dia berikan air kepada anjing tadi. Maka Allah pun berterima kasih padanya, diampuni dosanya. Dalam satu riwayat seluruh dosanya dimaafkan, dalam riwayat lain dikatakan Allah masukkan dia ke dalam surga, hanya karena memberikan air seekor binatang. Terlebih lagi kita tahu binatang ini dalam Islam, hewan anjing adalah dianggap hewan yang najis, tapi subhanallah tidak boleh dimakan. Tapi subhanallah berbuat baik dengan itu pun Allah nilai. Makanya Nabi SAW mengatakan di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kita disuruh teman-teman menjaga keamanan diri kita sendiri. Kita disuruh menggunakan pakaian, memakan makanan yang baik, ya, menjaga hubungan yang baik. Ini semuanya demi untuk keamanan. Bahkan nikmat terbesar adalah keamanan itu. Dan kita dianjurkan untuk menyebarkan keamanan itu kepada siapa saja. Nabi SAW memotivasi kita sebagai seorang muslim dalam hadis sahih, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah muslim yang paling baik, yang paling besar manfaatnya. Walaupun non muslim tetap dia berbuat baik. Kita dalam Islam disuruh berbuat baik kepada siapa saja. Sampai-sampai kalau terjadi peperangan pun, maka kita kalau membunuh dalam peperangan juga punya tata krama. Semua itu demi kebaikan, keamanan. Kata Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam segala hal. Sampai-sampai kalau kalian harus membunuh, bunuh pun dengan cara yang baik. Gak ada mutilasi dalam Islam. Bahkan Nabi SAW motivasi pasukannya, jangan kalian membakar musuh-musuh kalian, karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu. Dan Nabi SAW mengatakan, dan kalau kalian sembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Disuruh berikan keamanan. Disuruh kita memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan, agar tidak ada dendam tersebar di tengah-tengah masyarakat. Semua ini menandakan adanya keamanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah keamanan ini dalam banyak ayat Al-Quran. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan permintaan Ibrahim alaihissalam. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 126. Perhatikan apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang kota Mekkah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Ibrahim alaihissalam, kata ulama tafsir di sini ayat ini, sebelum saya baca terjemahannya, meminta keamanan sebelum meminta makanan dan minuman. Artinya, ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran pelajarilah. Ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman sentosa. Aman dulu, lalu berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Di sini bagaimana Ibrahim alaihissalam sangat memahami tentang pentingnya keamanan. Karena orang kalau aman, jalan di jalan, belanja di pasar, interaksi dengan orang, maka semuanya jadi enak. Tapi kapan ada perampok, ada penjahat, ada preman, ada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka terganggu. Pasti kita akan terganggu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan keamanan bagi orang-orang yang memang menjaga keamanan itu sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 82 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, enggak pernah ganggu orang lain,
Kezaliman artinya tidak memberi hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Dia tidak pernah mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman. Sebagian ulama mengatakan maknanya syirik di sini. Tapi ada juga yang mengatakan adalah keamanan, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya, kapan kita menebarkan keamanan buat diri kita dan orang lain, maka Allah pun akan menjaga semuanya jadi aman. Juga teman-teman sekalian, kita tahu Allah Subhanahu wa taala memang menitik beratkan keamanan harus diperhatikan. Dan ini harus semua lini masyarakat bekerja sama. Tidak bisa satu dua orang. Tidak cukup teman-teman dari kepolisian, TNI yang bergerak untuk itu, atau dari pihak pemerintah. Dari kita pun masyarakat harus bisa bekerja sama yang baik. Dua komponen masyarakat atau dua komponen negara yang tidak bisa terpisahkan antara pemerintah dengan masyarakat harus bisa bekerja sama yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengejar keamanan itu. Bagaimana masyarakat yang dipimpin patuh pada pemerintahnya, menjalankan yang baik yang diperintahkan, dan juga bagaimana pemerintah memberikan naungan yang baik kepada masyarakatnya. Allah berfirman dalam surah Quraisy, surah nomor 106 ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mereka harusnya menyembah Rabb pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka dan menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Teman-teman sekalian, saya ingin menitik beratkan bagaimana Islam memperhatikan masalah keamanan. Kita mulai dulu dari bagaimana Islam menerapkan hukuman bagi orang yang merusak di muka bumi, ya. Dan itu ada namanya qisas, hukuman. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam qisas itu artinya hukuman yang ditimpahkan bagi para pelanggar supaya keamanan bisa menyebar, ada kemakmuran kehidupan kalian wahai orang-orang yang berakal. Islam datang mengajarkan tentang qisas itu seperti apa. Walaupun ada di antara kaum muslimin belum menerapkan 100%, tapi sebenarnya Allah menjelaskan masalah itu. Dan saking tegasnya Islam dengan kriminal ini, sampai hukumannya nggak tanggung-tanggung. Kalau ada orang kepergok mencuri, potong tangannya. Ada orang kepergok berzina, belum nikah, cambuk 100 kali, asingkan setahun. Gitu. Kalau ada orang menyebarkan kebohongan, cambuk 80 derah. Orang yang gunjing, orang yang fitnah, tangkap, hukum, cambuk 80 derah. Ya. Kemudian ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti misalnya dia menggabungkan kejahatan banyak kriminalnya. Misal sudah mencuri masuk rumah orang, memerkosa lagi, membunuh lagi, sudah double kesalahan-kesalahannya. Ini hukum qisas, dipenggal lehernya. Begitu tegasnya Islam datang. Mungkin ada orang bilang, kok keras sekali Islam ya, masa pencuri harus dipotong tangannya, ya. Mungkin orang yang mengatakan seperti ini teman-teman, orang yang belum pernah mengalami pencurian. Andai saja dia pulang ke rumah lalu kemudian dia temukan ada pencuri sedang mengangkat barangnya dan di tangan dia ada pisau, saya yakin bukan cuma tangannya pencuri yang dia potong, tapi dia akan tusuk badannya. Islam datang mengatakan kalau kamu sedang pergok seorang pencuri, laporkan kepada pemerintah setempat, lalu dikisos. Proses kisosnya diiklanin dulu. Seperti di Saudi itu diiklanin malam Jumat, Fulan bin Fulan mencuri dari negara ini. Kronologisnya seperti ini, diceritakan cara mencurinya. Dia masuk ke Komas, dia pecahin kaca, dia ambil ini, lalu dia sembunyikan, lalu ketangkap. Ya. Lalu kemudian besok hari Jumat misalnya, ini malam Jumat dikenal hari Jumat akan dikisos di Masjid Nabawi. Habis sholat Jumat jemaah masjid pada datang ke sana. Saya pernah hadiri waktu itu di Madinah. Habis sholat Jumat saya tidak tahu kalau ada kisos. Habis sholat orang semua pada lari keluar. Saya ikut keluar, ternyata di sana memang ada proses kisos itu. Ada polisi yang buat lingkaran seperti pagar betis, di dalamnya ada orang yang akan dikisos. Di belakang polisi ini semuanya kaum muslimin yang menyaksikan. Lalu orang ini disebutkan kesalahannya, fulan telah melakukan begini dan begitu. Ditaruh tangannya lalu dipotong. Di situ ada 3 mobil penjara yang membawa dia,
mobil rumah sakit lengkap dengan tim medisnya, begitu habis potong tangan langsung diproses oleh dokter, karena hukuman dia sudah selesai, nggak akan dibiarkan dia mati di situ. Begitu juga dengan ada mobil pengadilan yang akan melapor kepada kerajaan. Subhanallah, di antara hikmah qisas, kata para ulama, andai saja ada di antara pencuri yang hadir atau orang penjahat yang hadir melihat ada pemotongan tangan seperti itu, maka pasti satu orang dipotong tangannya, 1000 orang berhenti mencuri. Andai saja bukan hukuman tegas begini kepada para pelaku kriminal, menurut pandangan Islam, maka pasti mereka akan ulangi lagi. Ya. Apalagi mereka temukan di penjara ada makanan, minuman gratis, maka mereka keluar buat lagi kriminal. Apalagi ada semacam cap negatif di masyarakat, kalau sudah keluar penjara, maka mungkin keluarganya menjauh, teman-temannya menjauh. Dia pikir daripada saya tinggal di luar dihina orang, udah mencuri aja lagi, atau membunuh saja masuk penjara, nanti tinggal gratis. Ada orang berpikir seperti itu. Artinya saya ingin ditiberatkan teman-teman bagaimana Islam sangat tegas demi untuk keamanan, sampai ada namanya hudud. Waktu terjadi fitnah ifk, fitnah yang disebar bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, dan ketahuan orang yang menyebarkan isu gosip itu 3 orang. Ada Hamna binti Jahash, iparnya Nabi SAW. Ada Hassan bin Thabit, penyairnya Nabi SAW. Ada yang satu lagi Muslim bin Abi Muslim, sepupunya Abu Bakar, ahli Badr, sempat hadir di Badr. Ketahuan dan kepergok mereka memang menyebarkan gosip, ditangkap, dicambuk 80 derajat di depan orang-orang, supaya tidak ada lagi kedustaan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu demi keamanan. Demi keamanan. Dalam transaksi jual beli diharamkannya manipulasi, riba, gharar. Riba berarti sengaja melipat gandakan utang seseorang. Kamu utang 1 juta, kembalikan 1,5 juta. Islam datang dengan sangat tegas, nggak boleh zalimi orang. Kalau kamu utangkan orang, itu memang bab untuk mencari rezeki, untuk mencari pahala, bukan mencari keuntungan. Kalau kita sudah membuka 2 pintu, utang atau gadai, pastikan itu hanya untuk cari pahala saja. Jangan pernah tambah. Di situ ajang pahalanya. Sampai sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dengan anaknya Qais ibn Ubadah terkenal dengan dermawannya. Salah satu dermawannya apa? Tiap hari dia iklanin di depan rumahnya, siapa di antara muslimin butuh utang datang ke rumah saya. Lalu kemudian diutangkan sama dia. Dan uniknya, karena dia sudah faham agama, dia tahu ini ajang pahala. Begitu orang yang punya utang tadi serius mau datang bayar, dia bilang kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan. Utangmu sudah lunas. Karena memahami hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan nanti akan datang hari kiamat ada orang ditimbang amalnya baiknya sama buruknya, amal buruknya mesti lebih berat. Lalu kemudian malaikat berkata, kira-kira ada amalmu yang bisa mengimbangi amal soleh dosamu ini? Dia bilang kayaknya sudah tidak ada. Kata malaikat, coba ingat. Lalu kemudian dia coba ingat. Pada saat dia ingat, dia bilang, saya cuma ingat dulu di dunia, waktu saya masih hidup, saya punya beberapa orang pegawai yang khusus saya gunakan, yang saya tugaskan untuk menagih utang. Dan saya bilang, kalau ada orang yang punya utang itu tidak mampu bayar, maafkan saja. Yang mampu kamu ambil. Kata malaikat, justru itu amalmu. Ditaruh itu di timbangan amalnya, maka semua dosanya terlempar, dimaafkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW juga katakan dalam hadis Bukhari, ya, man faraja an muslimin kurbatan fid dunya faraja Allah min kurabin yaumil qiyamah. Siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu masalahnya di dunia, kata ulama, adalah lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, ya, perbaiki rumahnya, berikan berasnya, makanannya, segala macam, maka dia akan Allah selamatkan dari masalah-masalah yang dihadapi pada hari kiamat. Islam menyuruh kita melakukan itu, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang. Dalam transaksi jual beli nggak boleh ada masalah riba. Kalau teman-teman sedekah, kita mau berikan kepada orang, ada orang miskin minta, nggak boleh kita nolak. Dianjurkan kita langsung memberi. Kata Nabi SAW, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kalau datang kepadamu orang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, lalu dia minta, berilah dia, karena kau lebih mulia. Kalau sedekah, orang minta jangan tolak, kasih saja. Tapi kalau orang utang bisa kita tolak, karena utang ini
Ya, berhubungan sekali, sangat berhubungan sekali dengan jarang dibayar. Biasa sekali. Ya. Siapa di sini masya Allah utangkan orang semuanya dibayar? Ada? Coba angkat tangan. Atau mungkin banyaknya tidak dibayar sama orang lain. Memang itu ajang pahala. Kata sebagian ulama, terkadang utang yang kita utangkan kepada orang itu, Allah membuat dia tidak dibayar bahkan, gitu kan? Dengan utang yang tadinya 10 juta orang tidak bayar, bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, itu Allah kasih dia derajat di surga yang harus dia beramal 100 tahun. Umurnya cuma 60. Allah mudahkan dengan cara ini. Maka kita harus berpikir bahwasanya Islam datang untuk itu. Tidak ada gharar dalam transaksi, nggak boleh ada gharar. Gharar itu bisa merugikan salah satu dari dua pihak. Islam datang untuk menjaga keamanan, ketentraman, supaya dua orang tidak cekcok, tidak ribut masyarakat. Bagaimana caranya? Nggak boleh ada gharar. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh kau membahayakan orang lain, tidak boleh juga kau dibahayakan. Jangan kau rugikan orang lain, jangan kau dirugikan. Kamu nggak mau digunjing, jangan kau gunjing orang lain. Kamu nggak mau difitnah, jangan kau difitnah. Kau tidak mau ditipu, jangan kau menipu. Begitu ajaran Nabi SAW kepada kita. Nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada manipulasi. Murni apa adanya. Barang ini saya beli sekian, saya mau jual sekian. Atau kita tidak sebutkan modal, barang ini saya mau jual sekian. Baik, saya mau tawar sekian, silakan tawar. Tidak usah bohong. Jangan bilang demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung 30% misalnya. Nggak boleh. Nabi SAW lewat di pasar Madinah, kemudian beliau masuk, lihat ada satu orang jual gandum, tumpukannya bagus. Lalu kemudian beliau lewat, beliau masukkan tangannya di bagian dalam, ternyata basah. Kata beliau, apa ini wahai penjual? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kena hujan. Kata Nabi SAW, mestinya yang basah kamu pisahin, taruh di tempat lain wadah, biar orang lihat. Ini yang bagus, ini yang basah. Dan kau harus bedain harganya. Nggak boleh sama sekarang, karena sudah rusak, itu risiko bisnis. Harus ada ruginya, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW mengeluarkan hadis yang masyhur, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang coba-coba menipu kami, bukan dari golongan kami. Nggak ada manipulasi dalam Islam. Apa motivasi Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau dua orang sedang transaksi, dua-duanya jujur, menjelaskan cacat barangnya kalau ada, maka transaksi mereka diberkahi. Kita jual mobil, pernah tabrakan, ditanya sama pembeli, pernah tabrakan enggak? Iya pernah, di bagian depan sebelah kanan, tapi sudah saya masukin bengkel, silakan dicek, jujur saja, insya Allah transaksinya jadi. Oh enggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan. Hah? Pasti cuma tukar-tukaran nomor telepon, enggak jadi transaksi, karena itu haram, enggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau keduanya jujur, maka Allah berkahi. Artinya yang menjual, dia dapat uang yang berkah. Berkah maknanya selalu cukup. Yang membeli juga berkah barangnya, akan selalu bermanfaat buat dia. Begitu luar biasanya Islam datang mengatur masalah itu. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada segala macam. Ya. Kemudian juga Nabi SAW memotivasi yang lain. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah, supel sekali dalam membeli dan mudah pada saat menjual. Kita lihat ada barang bagus dalam Islam begitu ya. Terus kita tanya harganya berapa? Harganya misalnya Rp30.000. Misal contoh, ya, sebuah kopiah atau apa, Rp30.000. Kita lihat barang ini bagus dan kita melihat harga itu cocok. Sudah, baiklah, saya beli. Dengan niat memang saya suka barang itu dan saya ingin bantu saudara saya. Itu diperintahkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati, dapat rahmatnya Allah itu orang begitu. Ya. Kalau ada orang, dia sudah tahu nih, barangnya 30.000. Sebenarnya harganya sudah sangat murah. Tapi dia mau untung ekstra. Udahlah, 10.000 saja. Dia udah tahu, tidak mungkin 10.000. Nggak mungkin, tapi dia tekan orang tersebut. Mungkin ada orang jual secara terpaksa akhirnya. Karena dia butuh uang, terpaksa dijual sama dia. Ini nggak boleh dalam Islam. Bahkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat dalam transaksi dianjurkan seperti itu. Di dalam masalah kehidupan sosial masyarakat, tetangga disuruh baik sama tetangganya.
Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Jibril terus mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai aku kira tetangga itu akan dapat warisan. Padahal tetangga tidak akan warisan kecuali punya hubungan kerabat. Walaupun orang non muslim, tetangga kita harus kita buat baik. Tidak boleh sama sekali kita ganggu, gitu kan? Maka ini juga harus difahami, ini bagian daripada keamanan. Sampai ada istilah dalam agama kita, al-jaru haqqu bisaqabati jariyah. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama fikih, bahwasanya tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Dalam Islam, kita kalau mau jual mobil, mau jual rumah, mau jual apa saja, tetangga duluan yang ditawarkan. Mau nggak ini? Kalau dia nggak mau, baru kita tawarkan orang lain. Saking disuruhnya menjaga hubungan yang baik. Bukan kita tetangga malah kita anggap saingan, malah kita ribut. Dan dalam bab zina, zina itu ada 4 level ya. Yang paling rendah orang berzina naudzubillah dengan pelacur misalnya. Bab yang keduanya itu berzina dengan pasangan tetangga. Begitu hadisnya. Kok bisa, kenapa tetangga di sini? Karena tetangga orang yang paling dekat. Kita kalau ada apa-apa minta tolong sama dia. Maka dilarang untuk mengganggu keamanan dia. Sampai pada tingkat seperti itu. Bermuamalah yang baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang dari kalian mengelarang tetangganya untuk ya memasang kayu di atap rumahnya, biar rumahnya kuat misalnya. Suruh jaga itu. Ya. Kemudian juga kita lihat dalam masalah kehidupan rumah tangga, bagaimana Islam menyuruh menjaga itu. Suami istri disuruh saling memaafkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan kalau kapan masyarakat ini kan akan baik kalau komponen-komponen kecilnya baik. Komponen-komponen masyarakat yang paling baik, yang paling kecil atau yang paling kuat, ya pondasi paling kuat dalam masyarakat adalah rumah tangga. Islam datang mengatur hak dan kewajiban suami istri, memberikan keamanan-keamanan pada mereka. Masing-masing punya hak, gitu kan? Dan dijanjikan pahala-pahala yang besar. Sampai puncaknya adalah seseorang muslim sangat ditekankan untuk patuh pada pemerintahnya. Peraturan-peraturan yang merupakan diistilahkan dengan kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat, itu harus dipatuhi selama tidak bertolak belakang dengan agama Islam. Kapan ketemu dengan syariat Islam dari sisi maslahatnya, wajib dipatuhi. Rambu-rambu lalu lintas, adanya KTP, adanya paspor, adanya ijazah, akte lahir, semuanya maslahat. Maka wajib seorang muslim mematuhinya, sebagaimana ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada pemerintah kalian setempat. Kapan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam, wajib dipatuhi. Kapan yang tidak bertolak belakang dengan Islam atau bertolak belakang dengan Islam, kita nasihati dan luruskan, doakan kebaikan, gitu kan? Maka ini juga bagian daripada keamanan. Baik, sudah masuk waktu Isya, mungkin kita break dulu sampai ini, sholat Isya, kemudian kita lanjutkan lagi sebentar insya Allah. Saya akan kembali ke bahasan masalah wajib patuh kepada pemerintah, tapi yang terakhir saya sampaikan teman-teman sekalian, bila ada instruksi-instruksi dari pemerintah kita setempat, termasuk masalah pilkada tadi yang dibahas, ya, ditebarkan kepada masyarakat, jagalah keamanan, jagalah sportivitas, ya, di antara para calon-calon, memang dia menunjukkan kualitas dia bersaing positif. Maka itu juga instruksi yang wajib dipatuhi. Bukan malah sengaja menggerakkan ya masanya untuk mengganggu satu sama yang lain, menjatuhkan. Dalam Islam kita disuruh menyebutkan, kita disuruh menunjukkan kualitas. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yudkhinahu. Allah cinta sekali seorang hamba kalau dia buat sesuatu dia menguasainya. Jadi teman-teman yang mencalonkan diri baik di pilkada, nanti juga di pilpres, ya, ini kita tunjukkan kualitas kita. Ini loh kualitas saya, dengan visi misi yang tepat, kita tepati janji-janji kita. Selesai. Allah SWT akan berkahi, gitu kan? Maka itu yang dianjurkan. Bagaimana kita, tujuan utamanya adalah menjaga keamanan itu sendiri. Allahu a'lam. Kita akan kembali insyaallah setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melanjutkan bahasan kita Islam dan keamanan. Dan juga kata Allah, kata Nabi SAW, para pemimpin itu adalah orang-orang yang telah Allah amanahkan di muka bumi. Siapa yang memuliakannya maka Allah akan muliakan, dan siapa yang menghinanya maka Allah menghinanya. Saya mengajak diri saya dan teman-teman komponen masyarakat semuanya, coba kita berbicara teman-teman pada hal-hal yang berguna buat kita dan juga berhubungan sekali dengan masalah pekerjaan kita. Selain daripada itu teman-teman, jangan dicampurin, apalagi kalau kita tidak punya ilmunya di situ. Kata Nabi SAW, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran. Sekarang kalau kita bicara masalah politik, karena terlalu melebarnya kebebasan masyarakat sekarang untuk berbicara, maka semua orang bisa menanggapi, semua orang bisa menghina, semua orang bisa menjatuhkan. Kalau kita bicara lingkup Islam, itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Bukan tugas kita teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau seandainya ada hubungannya dengan kita dan suara kita nasihat bisa sampai, lakukan. Misal memang kita seorang tokoh masyarakat, kita bisa menyampaikan suara kita sehingga sampai pada pemimpin tentang sesuatu yang kita ingin sampai padanya, tidak ada masalah. Tapi apa hubungannya teman-teman sekalian masalah politik ini dengan ibu-ibu yang sedang masak tempe di dapur? Lebih baik goreng saja daripada hangus tempenya, ya. Tapi sambil goreng tempe, sambil ngomong di telepon, bicara masalah pemimpin ini atau pemimpin itu. Bahkan kita temukan dalam rumah tangga ribut antara suami istri gara-gara yang satu pilih nomor satu, yang satu pilih nomor dua. Akhirnya tidak tidur sama-sama, tidak makan sama-sama, tidak keluar sama-sama. Keharmonisan rumah tangga rusak. Kenapa? Karena bukan bidang mereka. Yang satu suaminya jual beras, istrinya yang satu jual gorengan. Itu aja. Fokus pekerjaannya, nggak usah bicara politik karena nggak nyambung. Kita juga biar teriak-teriak, nggak mungkin sambil jual beras sambil teriak-teriak, ya, masalah politik. Nggak ada juga yang dengar. Yang didengar memang dasarnya politikus, gitu kan? Memang dia memang bidangnya, orang dengar. Kalau seorang ahli ekonomi bicara, maka orang dengar karena dia ahlinya ekonomi, gitu kan? Tapi kalau bukan ahlinya maka tidak ada gunanya. Maka ini harus difahami teman-teman sekalian. Jadi bagi masyarakat, pemimpin itu simbol dari kita. Kapan kita baik, akan Allah kasih pemimpin yang baik. Kapan tidak, maka akan terjadi juga hal yang sama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi SAW, kalau tersebar maksiat di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan kirimkan pada mereka pemimpin yang zalim, sampai mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi kalau kita baik, akan baik ini pemimpinnya. Kalau buruk, maka akan buruk juga dia, gitu kan. Sampai Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya, dia bilang sama orang di sekitarnya, kalau seandainya kalian ini punya doa yang pasti mustajab, diterima sama Allah, apa yang kalian mau minta? Ada yang bilang, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, saya kalau punya doa mustajab, saya langsung minta agar Allah kasih kekayaan supaya saya bisa sedekah. Ada lagi yang bilang supaya saya diberikan kekuatan, saya bisa berjihad. Ada lagi yang bilang begini dan begitu, banyak sekali. Lalu waktu selesai semuanya, Umar bilang, kalau saya tahu ada satu doa saya mustajab, saya akan doakan agar Allah berikan muslimin pemimpin yang baik. Karena dengan baiknya dia baik semua masyarakat. Kenapa kita tidak teman-teman di mimbar Jumat, di tempat-tempat ceramah seperti ini, di tengah-tengah keluarga kita, kenapa kita tidak bilang, ya Allah berikan hidayah pemimpin kita? Daripada kita cuma tahu hina, caci maki. Nah, ini seperti saya sering kasih contoh, seperti penonton bola lebih hebat daripada pemain bolanya. Pemain bola dari kecil hebat, nendang, subhanallah penaltinya juga luput. Tapi kita sebagai penonton tidak tahu nendang, ribut, belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang. Kan gitu. Jadi kerucutkan masalah teman-teman. Kalau bidang kita dan suara kita bisa sampai, lakukan. Kalau tidak, diam. Kata Nabi SAW, doakan kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, maka dia ucapkan yang baik atau dia diam saja. Kalau enggak ada urusan sama kita, jangan campur. Karena kita hanya akan menambah musuh hari kiamat
Bahaya itu. Kita punya masalah sama satu orang saja, sudah cukup dia habisi semua pahala kita. Bagaimana kalau setiap orang kita caci maki, semua orang kita salahkan, sampai pada pemimpin yang kita sendiri tidak bisa ketemu. Bagaimana caranya minta maaf? Dan Nabi SAW bilang, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis, bisnis rugi. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil. Yang bangkrut sebenarnya datang hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, lengkap pahala puasa, lengkap pahala sedekah. Tapi satu sisi pernah caci maki orang ini, pernah mukul orang itu, pernah ambil haknya orang ini dan belum dikembalikan. Maka orang-orang ini menuntut pada hari kiamat. Kalau dituntut, diambil pahala-pahala dia, sholatnya, puasanya, dikasih semuanya. Dan Nabi SAW lanjutkan hadisnya, fa in funiyat hasanatu. Kalau pahalanya sudah habis, masih ada yang nuntut. Ini menandakan tuntutan banyak hari kiamat. Mungkin istri itu dari suaminya, suami dari istri, anak dari orang tua, tetangga dari tetangga, dan seterusnya. Kalau habis pahalanya, diambil dosa-dosanya orang yang menuntut, dilemparkan ke dia. Maka dia pun dilempar ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ini kerugian sekali. Untuk apa teman-teman sekalian? Akan sangat aman kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari, badannya sehat, dia punya makanan pada hari itu, aman dia. Maka seperti dunia sudah datang semua dan dia miliki. Cukup. Tugas kita di muka bumi ini berjalan sampai ajal datang saja. Tugas kita berjujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang lain sampai ajal datang selesai. Itu dari masyarakat, dari para pemimpin juga begitu. Kami sebagai masyarakat memohon kepada pemimpin kita yang Allah sudah berikan amanah, bertakwa kepada Allah, berikan hak masyarakat. Jangan cuma janji semua. Bayangkan teman-teman kita kalau janji sama satu orang saja, lalu kita tidak kasih, sudah cukup dia tuntut kita hari kiamat. Bagaimana kalau satu kota? Bagaimana kalau satu negara? Saya akan begini dan begitu, tapi tidak dilakukan. Berapa banyak orang ini yang akan menuntut? Itu kan bahaya sekali. Maka seorang muslim bertakwa kepada Allah. Dia tahu sebagai masyarakat, dia bicara cuma pada bidangnya, dia doakan kebaikan pemimpinnya, patuh apa yang diperintahkan selama tidak melanggar agama. Sebagai pemimpin dia juga bertakwa sama Allah, berikan hak-hak masyarakat. Dia menjadi suri tauladan, mau supaya kebaikan tersebar, dia jadi contoh bagi orang-orang. Dia lebih dulu dermawan, dia lebih dulu turun di lapangan, gitu kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah punya masalah dengan seorang Yahudi orang kafir gitu. Rupanya Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perangnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib jalan-jalan. Setiap hari Ali bin Abi Thalib sebagai raja waktu itu jalan-jalan di jalan masyarakat. Tanya ada yang butuh enggak ini, jalan sendiri. Rupanya dia lewat di rumahnya satu masyarakat di Irak waktu itu di tempat dia. Itu rupanya ada orang Yahudi lagi jemur baju perang. Baju perang biasanya dari kulit dulu ada besi-besinya, itu dicuci sebenarnya dijemur. Ali bin Abi Thalib tahu ini baju perangnya dia. Maka pada saat dia lihat, dia ketuk rumahnya. Ali itu raja ya. Radhiyallahu anhu, bagaimana adilnya luar biasa. Dia ketuk, buka. Setelah dia lihat orang Yahudi langsung dia bilang, ini baju perang di depan punya siapa? Kata orang Yahudi, itu punya saya. Wahai Amir Mu'minin, dia tahu kalau ini raja. Kata Ali, tapi kayaknya ini punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ali tahu betul baju perangnya. Dia bilang tidak Amir Mu'minin. Jelas baju perang rumah saya, berarti punya saya. Ali radhiyallahu anhu karena adilnya, maka dia mengatakan kalau begitu kita pergi pengadilan. Raja ngajak masyarakat biasa, non muslim lagi. Ayo kita ke pengadilan. Kata si ini nanti penyebab Yahudi ini masuk Islam ya. Yahudi ini lalu mengatakan, saya jalan bersama Amir Mu'minin berdua ke pengadilan dengan tidak percaya itu. Masa raja ini mau jalan sama saya berdua ke pengadilan hanya karena baju perang, dia bisa ambil tiba-tiba. Maka begitu masuk di pengadilan, Yahudi ini lebih kaget lagi karena Ali bin Abi Thalib ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama hakimnya waktu itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hakimnya kembali menghakimi orang, enggak berdiri dari kursi, enggak nyambut Ali secara khusus gitu. Lalu hakimnya cuma mengatakan silakan Amir Mu'minin, maksudnya silakan duduk ikut antri.
Ali pun pergi ke belakang sekali, kursi paling belakang bersama Yahudi ini. Dia bilang, sini hai Yahudi, duduk sama-sama. Yahudi ini bilang, saya enggak percaya. Ada raja datang ke pengadilan, hakimnya adalah orangnya dia yang gajinya yang ditentukan, kok malah nunggu antri. Sampai selesai semua pengadilan ini, tiba gilirannya Ali dan orang Yahudi. Lalu kata hakimnya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Kata Ali, tadi pagi saya lewat di depan rumahnya nih Yahudi. Nah, saya temukan ada baju perang. Ini baju yang dia lagi bawa. Setahu saya ini baju saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata Yahudi, tanya Yahudi itu, bagaimana menurut kamu? Saya sudah jawab Amirul Mukminin di rumah saya. Ini baju perang di rumah saya. Ya jelas punya saya. Kata hakimnya kepada Ali, ada buktinya enggak Amirul Mukminin? Ada saksi. Dia bilang, yang tahu baju ini Hasan dan Husain, anaknya radhiyallahu anhu ajmain. Kata hakim, hakim ini digaji sama Ali, tapi subhanallah kebenaran di atas daripada tugas atau jabatan. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda tahu sendiri dalam Islam tidak boleh anak jadi saksi buat orang tua. Orang tua juga enggak boleh buat anak, pasti saling bela. Ada saksi lain? Enggak ada, kata Ali. Yahudinya tambah kaget, hakim bilang, kalau begitu Amirul Mukminin, baju perang ini saya putuskan punya Yahudi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Sudah selesai. Ini Yahudi enggak percaya apa yang terjadi. Kemudian hakim pun tutup dengan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, turun dari majlis, baru salaman sama Ali. Baru keduanya jalan keluar dari pengadilan. Yahudi ini masih duduk kursinya melongo-longo, ini benar enggak? Dia enggak percaya. Lalu dia bilang, sebentar hai Amirul Mukminin, sebentar hai hakim. Apa pengadilan sudah selesai? Mereka bilang, loh, apa baju perang ini jadi milik saya? Kata Ali, iya. Walaupun saya yakin itu baju saya, tapi saya enggak punya saksi. Lalu kata hakimnya, iya benar. Sebagaimana Amirul Mukminin sudah bilang, saya pun yakin enggak mungkin Amirul Mukminin bohong, tapi tidak ada saksi. Islam mengajarkan kami itu. Maka tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Yahudi masuk Islam. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah ya Amirul Mukminin, ini baju perang Anda saya curi 3 hari lalu. Dia akui, memang ini saya curi 3 hari yang lalu, tapi saya masuk Islam gara-gara keadilan Islam itu. Islam gak ada neko-neko. Seorang Muslim, apa yang kelihatan itulah dia. Yang kelihatan depan mukanya itulah dalam hatinya. Gak ada sesuatu yang tersembunyi. Jujur, amanah, apa ada salah minta maaf. Kan gitu. Islam datang dengan sangat sempurna. Dari semua lini, semuanya disuruh menjaga kebaikan, keamanan, ketentraman. Sekarang saya tutup teman-teman sekalian dengan poin-poin penawaran Islam tentang keamanan. Bagaimana Islam menawarkan kita keamanan? Yang pertama, kalau Anda mau sebagai seorang Muslim mau memahami tentang ini idealnya. Saya bicara idealnya. Yang paling pertama adalah mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan waktu pertama tiba di Madinah. Waktu Nabi SAW pertama dirikan negara di Madinah, beliau lakukan 3 hal. Ini poin pertama ya. 3 hal beliau lakukan. Yang pertama beliau bangun Masjid Quba. Yang kedua beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, pendatang dengan penduduk setempat. Yang ketiga, menulis muahadah, kesepakatan damai antara Muslim sama non-Muslim. Ini Nabi kerjakan pertama. Dan subhanallah, ini menjadi asas negara Islam pertama di Madinah. Kita masuk ke poin pertama. Masalah ini masih kiat pertama yang dibagi jadi 3 poin tadi. Perilaku Nabi SAW yang pertama membangun Masjid Quba. Jadi setiap Muslim harusnya membangun masjid. Alhamdulillah di Indonesia ini kota-kota semua banyak masjid. Seperti ini Masjid Jami, Masjid Agung. Hampir semua kota besar jadi simbol itu kan. Tinggal dihidupkan masjid itu. Hidupkan. Teman-teman di sini yang menjabat jajaran pemerintahan, masjid itu basis perbaikan masyarakat. Sekali datang begini tabligh akbar, masya Allah 10.000, 20.000 orang datang. Kita ceramain, sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, ini haram, ini halal. Dia pulang jadi baik. Hidupkan masjid Anda. Gerakkan para ulama, para dai supaya mendakwakan masyarakat. Anda juga konsultasi dengan mereka.
supaya betul-betul maksimal. Nabi SAW menjadikan masjid teman-teman bukan sholat 5 waktu saja. Dalam satu pekan pertama hijrah, beliau sudah bangun 2 masjid, Masjid Quba sama Masjid Nabawi. Dan masjid di zaman Nabi SAW fungsinya banyak, bukan cuma sholat 5 waktu. Beliau sholat 5 waktu, menjamu tamu di situ, membentuk pasukan mau diutus dari depan masjid. Semua acara sahabat ada yang menikah di masjid, ada anak yang baru lahir di masjid. Masjid ini jadi tempat pertemuan umat Islam. Ini rumahnya Allah. Semua kita memilikinya. Maka hidupkan masjid ini penting, dimakmurkan. Jangan cuma hari Jumat teman-teman sekalian. Ada seorang anak muda Muslim di Amerika bicara sama seorang anak Yahudi. Dua-duanya mahasiswa di kampus. Kata si Muslim ini, "Hai Yahudi, sekarang kalian berebut Palestina dari kami nggak bisa melawan karena kekuatan kami masih lemah. Tapi ada hadis Nabi kami yang berbunyi nanti di akhir zaman kami akan menguasai Palestina kembali. Bahkan kalau kalian sembunyi di bawah batu, di atas batu, di bawah pohon, batu sama pohon akan bicara, hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia." Apa kata Yahudi? Ini unik. Yahudi ketawa lalu mengatakan, "Kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Kami juga tahu itu. Tetapi kata si Yahudi ini, yang akan mengalahkan nanti kami umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat." Faham maksudnya? Kalau kita sudah makmurkan masjid, Jumat subuh itu seperti Jumat ramai, nah sudah paham berarti masjid harus dimakmurkan. Sudah dekat sama Allah. Allah bilang tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan melarang dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau tidak ada perbuatan keji dan munkar, kerusakan akan aman. Kan begitu. Masjid dimakmurkan teman-teman. Baik pihak pemerintah, saya ingin menyampaikan pesan ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin supaya para pemimpin kita mendengar masalah ini. Teman-teman sekalian, saya pernah bertanya dengan seseorang. Saya bilang, pada saat Anda menjabat, kebetulan seorang pejabat, Masya Allah, saya bilang, pada saat Anda menjabat, kenapa Anda tidak jadikan 5 tahun menjabat itu sebagai amal jariah? Kami ini masyarakat, kalau mau bangun masjid, susah cari celengan di pinggir masjid, lama sumbangan. Kalau Anda tinggal assis, pahalanya gampang. Modalnya cuma pulpen sama tinta. Selesai. Ada anggarannya. Kenapa nggak dijadikan amal baik? Jalan dimakmurkan, sekolah diperbaiki, masjid-masjid diperbaiki. Kenapa nggak dibuat? Maka jawabannya dia bilang, saya jawab secara politis ya Ustaz. Saya bilang baik, silakan. Terus dia bilang, saya waktu kampanye, saya butuh biaya besar. Maka 2 tahun setengah pertama saya jabat, saya harus kembalikan modal. 2 tahun setengah tersisa, saya kumpul uang untuk kampanye lagi. Jawaban yang polos dan bagus. Kalau saya suka jawaban begitu. Karena apa adanya. Saya juga nasihati apa adanya. Maka saya bilang, itu yang disayangkan Pak ya. Andai saja setiap pemimpin wilayah kita berpikir pada saat dia menjabat, bagaimana dia tunggangi jabatannya untuk jadi amal jariah buat dia, jalan-jalan jadi bagus, masyarakat jadi makmur, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat ibadah jadi bagus. Itu luar biasa. Luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar sarang burung saja, Allah bangunkan baginya istana di surga. Berapa banyak masjid dan musola kita teman-teman kotor, rusak, kerannya bocor, WC-nya kotor. Orang cuma datang kotor ya. Jangan sholat di sana karena masjidnya kotor. Menghina rumahnya Allah. Sekarang kalau rumah kita didatangi oleh tamu, walaupun rumah kita kotor, tapi ada tamu bilang itu rumahnya orang kotor. Marah nggak kira-kira? Gimana dengan rumahnya Allah? Kenapa kita nggak gunakan untuk kesempatan untuk memperbaiki? Ini juga sama kalau kita tarik benang merahnya pada masyarakat kita. Kalau saya dan teman-teman di sini sebagai komponen masyarakat, Allah mudahkan mampir ke sebuah masjid dan kita temukan salah satu
dari hal yang berhubungan dengan itu ada kekurangan, atapnya bocor kah, panas kah, kamar mandinya rusak kah, ya akhi dan ukhti, jangan hina rumahnya Allah. Kita berpikir Allah sampaikan kita di sini untuk apa? Ada pesannya supaya kita punya andil. Berapa luasnya tempat duduk? 5 kali 5 meter. Berapa harganya keramik satu dus? 100-200 ribu. Berapa biaya tukang? Kenapa nggak perbaiki? 1 tahun saja tempat duduk dipakai 50 sholat orang muda, berapa banyak pahala sholat yang kita panen? Daripada kita cuma menghina saja. Itu kan. Masjid harus dihidupkan, rumahnya Allah. Itu dicontohkan Nabi SAW. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ini supaya tidak ada lagi kamu orang Jawa, saya orang Sulawesi, ini orang ini. Enggak ada dalam Islam ini. Sudah enggak ada ini. Allah Nabi SAW mengatakan kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Walaupun saya dari orang Arab, kata Nabi SAW, walaupun beliau dari makna hadisnya, walaupun saya orang Arab, tidak ada hubungannya orang Arab itu betul-betul daripada yang lain. Enggak ada bedanya antara Arab sama Ajam kecuali dengan ketakwaan. Makin dekat sama Allah maka makin bagus. Dihilangkan rasisme. Sampai Nabi SAW berhasil menanamkan iman dalam hati penduduk Madinah dari 2 suku, Aus dan Khazraj, nanti digabung jadi Ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah. Sampai pada tingkat orang-orang Madinah saking sukanya dengan pendatang, maka mereka sampai mendahulukan pendatang daripada diri mereka sendiri. Banyak orang Ansar di Madinah keluar dari rumahnya untuk kasih saudaranya pendatang tinggal di situ. Banyak di antara mereka lagi kelaparan, dia sama istri sama anaknya, dia dahulukan tamunya makan dulu. Bahkan orang-orang Ansar ada yang menangis pada saat seorang muhajir yang sempat tinggal di rumahnya pendatang itu sudah mulai mampu 2-3 tahun pindah rumah. Nangis mereka. Kamu sudah hilangkan pahala buat kami, tolong tetap tinggal di sini. Itu yang tertanam. Enggak ada rasisme dalam Islam. Kita mudah sekali pecah teman-teman sekalian dan tidak ada keamanan. Kalau ini pendatang nih, ini pendatang nih, ini begini. Apa ini semua? Ini buminya Allah. Semua kita sama dari Adam alaihissalam. Kita dari kandungan yang sama. Hawa alaihissalam. Kita semua sama dari ibu yang sama. Maka ini jelas. Harusnya kita ada persaudaraan ini teman-teman. Jangan munculkan rasisme. Pernah ada sahabat begini, rupanya tidak tahu clash apa, waktu sama-sama ambil air di sungai, ini pulang dari perang, baru pulang dari perang, lagi panas-panasnya. Rupanya yang satu, nama yang satu ini satu muhajir, satu ansar. Rupanya cekcok masalah air atau apa, tiba-tiba yang muhajir ini angkat pedang, yang datang dari Mekah, mengatakan apa? Wahai muhajirin, tolong saya. Tiba-tiba orang-orang muhajir sebagian mereka yang masih lemah imannya datang tiba-tiba di belakangnya orang ini kayak mau siap menolong. Ini sama-sama kita dari Mekah gitu. Yang Ansar ini yang asli Madinah lihat, dia juga teriak angkat pedang, wahai Ansar tolong saya. Kumpul lagi orang Ansar, ini sudah mau berantem antara umat Islam sama umat Islam. Gitu. Lalu disampaikanlah berita itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW segera datang membawa wajah beliau merah, marah. Lalu beliau mengatakan, awada'wal jahiliyati baina awada'wal jahiliyat wa ana baina adhurikum. Apa masih ada slogan-slogan jahiliyah begini? Sementara aku sudah di tengah-tengah kalian. Masih ada agama ini pendatang, ini pendatang, ini bukan ini. Enggak ada dalam Islam. Maka ini basis keamanan yang kedua yang Nabi SAW bangun di negeri Islam pertama di Madinah. Yang ketiga, kesepakatan damai. Islam mengajarkan kita la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kita enggak boleh datang kepada orang muslim, kau harus masuk Islam. Kalau tidak saya perangi. Enggak ada dalam Islam itu. La ikraha fid din. Kita tawarkan Islam, dia masuk Islam silakan, dia tidak mau ya sudah. Enggak boleh diganggu. Dan setiap muslim wajib paham untuk keamanan negara kita Indonesia dan negara yang lain teman-teman. Jangan salah gunakan istilah jihad. Ini merusak citra jihad yang mulia, suci. Jihad itu perang suci. Kapan dibutuhkan membela kebenaran dipakai. Kalau enggak, ini enggak. Bom sana sini baru bilang ini jihad. Dari mana? Bunuh diri bilang jihad. Enggak bohong. Kenapa ini non-muslim? Siapa yang suruh hukum non-muslim itu? Fahami dulu hukum syariahnya.
Tak boleh sembarangan. Kata Nabi SAW, "Man alladhi miyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah." Siapa yang berani-berani ganggu non-muslim di bawah naungan satu wilayah, bawah naungan perdamaian sama Islam, maka dia jadi musuhku hari kiamat. Ganggu saja, cuma ganggu, matikan lampunya, ganggu, nabul. Jadi musuh Nabi SAW dari hari kiamat. Dan siapa yang membunuh orang non-muslim di bawah naungan perdamaian Islam, man qatala mu'ahadan lam yari rihatal jannah wa inna rihatal jannah min masirati arba'ina kharifah. Siapa yang coba-coba bunuh ahad orang non-muslim di bawah naungan perdamaian sama Islam, sama-sama satu wilayah, Indonesia satu KTP, satu paspor, tetangga, tapi non-muslim. Siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan cium bau surga. Dan bau surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Tidak ada ini teman-teman. Hati-hati sekali. Yang kita perangi hanya yang berhadapan di kancah peperangan. Itu pun Nabi bilang, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh tokoh-tokoh agama, jangan rusak fasilitas umum. Dilarang, jangan rusak tempat ibadah. Tidak ada dalam Islam semua. Islam agama salam. Islam salam, perdamaian, keselamatan. Tidak ada semua itu. Maka ini solusi keamanan pertama yang kalau kami tawarkan, bagaimana Islam menawarkan, yang Nabi SAW tawarkan pertama, menghidupkan masjidnya, tempat ibadah untuk menasihati dan memakmurkan masyarakat. Kemudian yang kedua, itu bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara pendatang sama penduduk setempat, sehingga tidak ada lagi gate atau pembatas antara mereka. Dan yang ketiga, Nabi SAW buat perdamaian, kesepakatan perdamaian, sama-sama membela negara dari serangan musuh, sama-sama menebarkan kebaikan dan seterusnya. Yang kedua teman-teman sekalian, yang harus dijadikan kalau dalam Islam untuk keamanan ini adalah bagaimana setiap orang di antara kita kembali kepada agama Allah, menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karena kalau kita jauh dari agama teman-teman, banyak sekali cobaan datang. Agama ini bukan hanya dipakai kapan dibutuhkan. Saya sekalian juga di sini menyampaikan rasa prihatin terhadap yang terjadi sama teman-teman kita di Lombok, di Palu. Mungkin sebelumnya pernah terjadi di Jogja, sebelumnya pernah terjadi di Aceh. Banyak yang terjadi, kasus tsunami, kasus ini semua. Kita semuanya, walaupun kita bukan di wilayah itu, kita ada di Makassar misalnya, tetap sama, kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Allah Subhanahu wa taala teman-teman tidak mendatangkan cobaan yang merata kecuali sebagai peringatan. Anda boleh buka surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kalau kita baik semuanya teman-teman merata, maka aman. Cobaan Allah datang dan Allah datang siksanya teman-teman kayak kejadian tsunami ini. Siapa yang sangka? Sampai sempat ada yang shooting, masih tidak apa-apa, air tiba-tiba naik 1,5 meter, 2 meter. Kalau Allah mau hancurkan satu kaum, bahaya sekali. Peringatan-peringatan ini datang untuk kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Juga Allah sebutkan mirip dengan ayat ini dalam surah Al-Asr nomor 8 ayat 59. Allah tidak akan membinasakan atau meratakan satu cobaan sementara Allah sampai Allah mengutus pada tempat itu para utusan-utusannya yang sudah memberikan peringatan-peringatan. Kita jadikan bahan muhasabah. Ada apa ini? Bukan cuma teman-teman yang sedang tertimpa, kitanya juga jadikan bahan muhasabah karena kita satu lokasi di Indonesia semuanya. Ada apa dengan negara kita ini? Ayo sama-sama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah SWT, kembali kepada hukum-hukum Allah yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggalkan. Supaya Allah SWT ratakan itu semua. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun?" Apa kami bisa dihukum oleh Allah merata siksaan itu sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, "Na'am, idza kathura al-khabath." Iya, kalau kerusakan merata, orang berbuat salah tidak dinasihati. Kata Nabi SAW, "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Harus menyuruh kepada kebaikan, ingatkan orang, salat, puasa, ini dan begitu. Larang kemungkaran, atau Allah akan mendatangkan musibah yang merata kepada kalian.
Bahkan teman-teman, kalau kita sudah tahu hukum dan kita diam, kita nggak nasihati orang lain, nggak luruskan kesalahannya, maka bisa saja kalau cobaan datang kita yang pertama kena. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Jibril alaihissalam kata Rasulullah diutus oleh Allah menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril bilang, ya Allah, ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Kata Allah SWT, mulai dari dia dulu. Karena dia tidak pernah menyuruh kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Mau masuk surga sendiri. Kalau lagi ke masjid teman-teman, ada orang di sebelah penjual bakso apalah di pinggir jalan, sholat Pak, ajar sholat. Jangan masuk surga sendiri. Ingatkan orang. Sebutkan dengan lisan, tidak susah. Nasihati orang lain. Kembali kepada hukum Allah ini sangat membantu itu. Di sini juga teman-teman tentu banyak sekali luas bahasa masalah kembali kepada hukum Allah SWT. Ini adalah kita bagaimana dalam konsep muamalah kembali kepada halal, dalam konsep ibadah kita dalam pelaksanaannya, gitu kan? Jadi kalau misalnya muamalah kita kembali kepada masalah-masalah halal kayak transaksi jual beli, pendapatan, warisan, jangan diambil haknya orang lain udah. Yang punya kita nikmati, yang bukan punya kita nggak usah. Dalam hal ibadah, sholat, puasa, segala macam kerjakan semua. Itu tidak ambil waktu yang lama. Sholat 5 waktu itu seperti kita sedang absen kepada Allah. Nggak ada yang selesai. Bagus sekali kita kembali kepada Allah SWT. Absen, apalagi banyak keutamaannya. Setiap ke masjid dapat satu istana, kalau ke masjid dapat satu istana. Setiap ke masjid satu kakinya diampuni dosa, satu kakinya angkat derajatnya. Banyak keutamaannya. Terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah akan muliakan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya tentang masalah orang-orang patuh itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemakmuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh, kebatuan-kebatuan dikerjakan, bahwa Dia Allah akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir atau kafir terhadap janji ini, katakan nggak mungkin, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Di antara dalam aplikasi ini teman-teman juga adalah mengalokasikan zakat mal, ya, mengangkat jenjang sosial, ya. Masalah sedekah ini harus dihidupkan di antara kita teman-teman sekalian, termasuk dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbagi, banyak sekali di antara umat Islam masih ragu dalam bersedekah. Selalu pikiran dia seperti orang-orang kapitalis, ya. Kalau saya keluarkan berarti secara hitung-hitungan kurang. Itu pandangan orang-orang kapitalis. Makanya mereka bilang menabung pangkal kaya. Kalau kita tidak, sedekah pangkal kaya. Sedekah, keluarkan sedekah. Saya pernah khutbah Jumat di sini bicara masalah keajaiban sedekah, seingat saya. Bagaimana sedekah itu luar biasa manfaatnya, luar biasa. Keluarkan royal di jalan Allah, Allah juga akan royal berikan kepada kita. Ini celengan masjid lewat 2000. Minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah. Royal keluarkan di jalan Allah SWT. Sedekah itu manfaatnya besar sekali, luar biasa manfaatnya. Dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu. Ya. Jelas sekali. Yang ketiga, untuk keamanan solusi dalam Islam teman-teman, semua pelaku kriminal kita harus kerjasama. Laporkan, sampaikan orang ini pelaku kriminal, jangan didiamkan. Walaupun punya hubungan kekerabatan, kalau sudah berbahaya nggak boleh didiamkan, ya.
Kecuali kalau dia baru mau melakukan atau dia pernah melakukan kemudian dia sadar, itu lain. Tapi kalau orang baru memprogramkan dan kita tahu, sudah diingatkan tidak mau dengar, ini bahaya. Nggak boleh sama sekali ya. Apalagi kalau orang ini penyebar kerusakan. Ada bedanya teman-teman ya, pelaku maksiat umum dengan pelaku kerusakan. Kalau ada orang mabuk, dia berdosa sama Allah, dia sedang melakukan maksiat. Tapi kalau cuma dia sendiri, dia nggak mau kelihatan orang, dia sembunyi-sembunyi, ini masih lebih baik daripada orang minum terang-terangan terus buka kios penjualan khamar. Yang pertama dosa maksiat, yang kedua ini sudah mufsid namanya, perusak. Ini kalau perusak hukumannya lebih berat, nggak boleh dibiarkan, karena makin banyak orang yang dirusakin sama dia. Bagi orang tua, saya berikan nasihat teman-teman sekalian, kalau anak anda melakukan satu perbuatan yang salah, kriminal, jangan dilindungi, biar dihukum. Jadi dia tahu dia salah. Ini anaknya narkotika, ketangkap sama teman-teman keamanan, lalu datang nangis-nangis minta dikeluarkan. Akhirnya keluar seminggu depan buat lagi, kan dia rasanya dibela. Biarin dia, orang kalau rasakan efek jerah dari perbuatannya dia berhenti. Harusnya begitu. Kita disuruh berbuat adil dalam Al-Quran dikatakan, walaupun dengan diri kita sendiri, walaupun dengan kerabat kita. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dia tidak cukup buat dosa sendiri, dia musuh orang lain buat semuanya ya. Dan hukumannya adalah kata Allah, mereka dihukum mati atau disalib atau dipotong tangan kanan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediaman mereka. Yang dimaksud itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya bicara sekali lagi Islam dan keamanan, dan ini solusi Islam. Bukan saya bilang mulai sekarang teman-teman aparat pulang besok membuat kriminal potong semua kakinya. Bukan itu. Saya bicara pandangan Islam. Kita mau tahu bagaimana Islam tegasnya dengan kerusakan supaya jangan ada, gitu kan? Dan kerusakan sekali lagi ya, kalau ada masuk dalam kerusakan, orang pernah mencuri ketangkap, terus dia ulangi lagi mencuri, terus dia buat konspirasi untuk pencurian yang besar. Nah ini kerusakan sudah. Kalau orang buat maksiat kecil dia sendiri lain. Juga dalam Islam teman-teman sekalian, bukan berarti orang pernah berbuat salah kemudian langsung dihukum. Dalam Islam kalau seseorang itu kepergok, ketangkap lagi melakukan kejahatan, ada saksinya, ketangkap, sudah selesai, baru dihukum. Tapi kalau tidak kepergok, nggak ada dalam Islam kita datang kepada ustadz atau kiai, saya pernah buat begini, ya, hukum saya, nggak pernah. Pernah ada seorang berzina di zaman Nabi SAW, datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, di hadapan sama mukanya Nabi begini, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Di depan orang-orang di masjid. Nabi SAW alihkan mukanya, nggak mau lihat orang itu. Pindah lagi orang itu ke sebelah sini, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi SAW buang lagi mukanya, datang lagi orang itu, terus dia kejar Nabi. Maksudnya Nabi SAW sini, kata para ulama, sudah pergi sana, jangan pergi ngaku sini. Kau mau tobat, tobat sama Allah. Kau tidak kepergok, gak usah datang melapor gitu loh. Kecuali ada haknya orang, kembalikan. Tapi kalau kepergok beda dalam Islam, gak bisa. Nabi alihkan lagi, sampai Nabi mengatakan, mungkin kau hanya menyentuhnya, mungkin kau hanya menciumnya. Terus Nabi alihkan, sampai dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya dia. Nah, dia buat pengakuan sendiri. Nabi nggak mau ada pengakuan begitu. Dan dalam Islam, kalau seseorang sudah datang buat pengakuan dirinya sendiri, nggak butuh saksi, sudah selesai, gitu kan? Tapi kita lihat teman-teman, bagaimana Islam datang dengan penuh luar biasa, melindungi juga, menutupi juga kesalahan orang. Kalau memang dia tidak, kalau dia kepergok nggak bisa lagi. Cuma kerusakan yang terjadi kalau dia kepergok ketahuan harus dihukum. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian tentang masalah keadilan dalam Islam dan bagaimana menjaga itu. Ya.
Kemudian juga yang terakhir teman-teman, solusi dalam Islam adalah bagaimana saling menghormati hak masing-masing. Hak masing-masing dari masyarakat. Kalau kita bicara masalah masyarakat saja ya, misalnya pemerintah juga punya hak, masyarakat juga punya hak. Kalau kita mulai dengan masyarakat misalnya, masing-masing orang memberikan haknya. Hak teman transaksinya, dia tidak boleh nipu. Hak tetangganya, hak ini, hak itu kasih haknya. Jam kerjanya, teman-teman yang bekerja di kantoran harus tahu. Akad kita bekerja jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, itu akad. Harus kita patuhi. Tidak boleh kita bermain-main. Istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Jangan lebih, walaupun 5 menit. On time. Karena kita ingin mengejar rezeki halal. Kapan kita jam 12 sampai jam 1, kita masuk jam 1 lewat 5 menit. 5 menit itu tidak halal sampai pemilik perusahaan menghalalkannya. Karena orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Al-muslimuna ala syurutihim. Harus patuh. Kalau kita safar benar, jangan bohong. Jangan buat nota-nota palsu, ya, tiket palsu, segala macam palsu, nggak boleh, jadi haram nantinya. Berikan haknya orang masing-masing. Dan kita harus tahu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada hisab pada hari kiamat, gitu kan? Masyarakat berikan hak pemerintah, pemerintah berikan hak masyarakat. Maka insya Allah dengan solusi-solusi ini dalam Islam diharapkan keamanan akan menyebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bahasakan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.